semuanya, selamat datang, welcome back to Podcast Versus. Senang banget hari ini aku Opera Squad karena seperti biasa kalau Podcast Versus itu kita selalu punya seorang sosok yang punya banyak banget cerita di belakangnya. Yang hari ini yang bakal kita sharing-sharing bareng adalah ia itu seorang public figure kali ya sekarang kita bilangnya, yang baru muncul di tahun ini. Dan menurut aku beliau itu keren banget. Karena apa? Gak gampang untuk speak up masalah dia. Mungkin kita udah sama-sama tahu dan udah sama-sama nebak siapakah beliau ini. Aku mau langsung sapa Michelle, apa kabar? Hi, I'm good. How are you? I'm good, thank you banget for loh. inviting me. Thank you. Kamu dari mana sih tadi? Aku tadi dari podcast sebelumnya. Oh, dari podcast juga gitu ya. Mm-mm. Ini keren banget. Jadi beberapa hari terakhir ini aku kan habis ngeliatin video-video kamu juga yang udah banyak kesebar juga kan. Iya. Nah, aku happy banget sebagai seorang cewek karena gak gampang buat speak up apa yang terjadi Iya. di kamu. Iya, and it's time. And it's time. Kejadian dari tahun 2018. 18. Tapi kenapa akhirnya kamu memilih untuk speak up? Kamu sendiri tadi bilang it's not that easy gitu kan pas off air juga. Kenapa akhirnya kamu memilih untuk oh ya gue speak up deh? Karena waktu itu aku lagi bahas tentang KTP. Karena masalah ini, aku jadi ke depannya masa depannya ijazahnya dan KTP itu terhambat. Iya, terhambat karena masalah ini. Terus aku curhat ke teman, aku curhat ke keluarga dan ada emang udah aku tuh udah memuncak banget karena masalah ini. Karena selama ini kan aku udah keep terus sampai ada suatu waktu yang aku pikir okay, maybe it's the right time for me to speak up, karena juga bukan aku doang kan yang ngalamin kejadiannya, pastinya juga untuk semua orang, kayak ada beberapa orang yang mengalami hal yang sama juga, dan aku pengen kasih pesan ke mereka yang ngalamin juga gitu. Oh, oke. Sebenarnya kenapa akhirnya udah nih bulet nih untuk speak up ke orang? Apakah mungkin ada figur lagi di belakangnya atau emang dari diri kamu sendiri aja, Michelle? Emang dari diri aku sendiri aja sih. Iya. Karena kayaknya udah it's been so long yang dari 2018 sampai akhirnya baru tahun ini ya berarti. Tahun 2000 ke lapor ke polisinya tuh. Oh, lapor ke polisinya itu tahun 2021. Oh, 2021. Iya. Itu pun masih jeda 3 tahun ya Michelle ya? 2 tahun. 2 tahun, 3 tahun segituan gitu. Akhirnya ya udah deh fine ke polisi gitu kan. Perasaannya gimana at that moment? Sebenarnya it wasn't my intentions on laporin dia ke pihak polisi, tapi karena aku cerita ke papa tentang kejadiannya dan dia pastinya nggak terima kan anaknya diperlakukan sebagai kayak gitu. Dan dia bersikap langsung untuk laporkan ke polisi dan ngurus pengadilan, dan yaudah aku dibawa ke situ dan urus semuanya. Wow, itu it must been tough ya. Tahun terburuk kamu nggak berarti tuh 2018, 19? Iya. Dan alhamdulillah sekarang udah bisa jauh lebih baik sekarang? Iya, alhamdulillah. Sekarang udah tambah memperbaik. Ini di luar sana aku yakin banget, dan Opera Squad juga pasti juga tahu banyak banget kejadian kayak gitu. Tapi mereka gak berani buat speak up gitu. And for them it's not easy, bener kan ya? Because it needs time, it needs some time untuk progress, untuk dia bisa speak up. Karena menurutku yang aku juga kejadian di dalam hidup aku, nggak segampang itu. Misal ada yang bilang kayak, ya kamu kenapa nggak ngeberontak aja, kenapa nggak teriak? It can't be like that. It's hard for me. It's hard for others too yang mengalami hal yang sama. Tapi yang aku tahu, yang bisa benar-benar merasakan dan tahu rasanya di saat itu cuman yang ngalamin doang. Yeah. Benar-benar. Jadi apa pendapat kamu kalau netizen bilang ada beberapa komen yang menurut aku ya Allah, orang yang komen ini nggak tahu what she's been through, what you've been through gitu kan. Sampai ada yang komen, aku inget banget, kenapa dari 2018 baru berani sekarang nih speak up ya kemana aja lo, ibaratnya kasarnya kayak gitu. Sedangkan kamu udah kayak ibaratnya udah hancur gitu dari 2018, masih ada tuh netizen yang mikir kayak gitu. Pendapat kamu gimana? That's why I don't really read the comments, because sometimes it hurts so much to me. Tapi ada beberapa juga yang nyampe ke aku, dan tanggapan aku
aku fokus dengan masa depan aku aja. Benar. Dan lanjut hidup masing-masing. Dan yaudah, I'll ignore all the comments cause it's like a bad effect to me. Benar, Iya. benar. Karena kamu nggak mungkin nutup semua mulut di Indonesia ini kan, Iya. benar. Tapi selama ini so far kamu udah lumayan banyak speak up ke media. Iya. Ada ancaman-ancaman nggak yang masuk direct ke kamu kayak kenapa speak up gitu? Mungkin sepengetahuan aku karena aku nggak cek sana sini, belum ada sih. Oh, Belum ada pembicaraan dari orang yang negatif. Yang negatif gitu ya. Mostly ya harus pasti didukung lah ya. Yeah, and I'm very thankful for the people that support me and yang udah ngedukung, udah ngesemangatin. Aku appreciate that so much. Thank you so much. Keren banget. Iya. Tapi mungkin sekarang kan papa tiri kamu posisinya udah di penjara kan. Dan posisinya sekarang kamu sama ibaratnya papa kandung kamu adalah your best moral support. Yes. Iya gak sih? Gimana tuh bentuk dia menguatkan kamu selama ini tuh kayak gimana? Dari awal kejadian sampai di tahun ini di 2023. He was always trying to prove to me that he was always there for me and that he cares so much, and dia juga minta maaf kalau misalnya keberadaan hidup aku tahun waktu itu dia nggak bisa ada di sosok Gitu. hidup aku waktu itu karena ada terhambat tentang hubungan dia sama mami kan. Dan dia coba keras untuk prove that he loves me so much and will always be there for me, and I really appreciate that as well. Tapi kita sekarang masuk ke alur cerita dan masalahnya kali ya. Tapi is that okay for you? It's Are you okay, comfortable with it? Yeah, Gak it's apa-apa, okay. santai It's ya. okay. Kalau kita ngomongin dari sisi pelaku, papa tiri kamu yang dulu kayak gitu, ada ancaman-ancaman spesifik yang dia kasih ke kamu? Atau kayak perlakuan-perlakuan yang verbal yang bahkan kayaknya selama ini kamu juga udah gak berani speak up itu gitu, ada gak? Kalau ancaman ada, dia pernah bilang don't tell anyone about this karena he will be in big trouble. Terus dia coba manipulatifin aku dengan secara kayak ya kamu gak mikirin adik-adik apa, gimana kalau misalnya gak ada sosok ayahnya dan keluarganya bakal runtuh dan hancur. Tapi without that, with him already doing things to me, doing the things that yang bikin masa depan aku tuh Hancur iya, ibaratnya hancur in a bad way. Itu ya percuma maksud aku. It's useless if he says that, tapi masih memperlakukan aku sebagai kayak gitu. Kontradiktif banget sama tindakan yang dilakukan ke kamu. Iya. Itu kamu alamin dalam dari 2018 itu mungkin dalam setahun tuh berapa kali tuh? In a week pasti ada aja kejadian, tapi ya nggak setiap hari. But there's most of the times he do it. Oh gitu. Iya. Jadi flow-nya itu selalu ada di setahun itu berturut-turut, ada aja, yang penting sebulan tuh ada. Ada. 2 bulan kedua ada. Iya, ada. Bulan ketiga juga ada. Ada. Makanya itu yang bikin aku very much in pressure to stay at home. Makanya kan aku udah tinggal dari rumah dan tinggal sama papa sekarang. Awalnya tuh titik awal mulai yang sampai kamu sadar ini perlakuan ayah tiri aku udah nggak bener nih ke aku. Dari awal aku udah tahu kalau misalnya ini salah, tapi aku nggak tahu konteks yang dia lagi lakuin tuh apa. Karena aku belum belajar tentang sex education terlalu banyak, dan pas dia ngelakuin perbuatannya ke aku, I couldn't understand cause I don't know what's happening. Tapi aku tahu ini arahan yang salah gitu. Itu waktu itu kamu umurnya berarti 12 years old. Ya. Yeah. 12 years old. Aku belum pertumbuhan dapet haid. Belum puber juga, belum haid juga. Belum. Terus ayah tiri kamu melakukan hal-hal yang di luar norma, dan itu dilakukan dalam waktu setahun kayak gitu, sampai akhirnya kamu sadar bahwa kayaknya ini bener-bener udah kelewat banget. Itu kira-kira udah jalan berapa lama tuh? Untuk dibenarkan, it's not 1 tahun, bukan 1 tahun, tapi sekitar 2 tahun. Tapi sebelumnya deket sama ayah tiri kamu, kayak hubungan ayah dan anak gitu, atau memang awkward atau gimana? Sebenarnya kita
nggak terlalu dekat, kita juga nggak klik gimana-gimana, karena aku udah sense kayak bukan tentang gerak-gerik dia bakal melakukan yang tentang kejadian ya, tapi lebih ke personally dianya. Nah, menurut aku udah such a bad parenting. Oh gitu. Dari awal. Marah-marah, abis main ke tangan nggak? Aku nggak bisa ngomong selebihnya, itu cukup informasinya aja. Oh oke. Pokoknya in a very bad way aja cara dia parentingnya. Tapi berarti kamu kalau untuk hari-hari gitu di satu rumah kan, at that moment kan, satu rumah menjalani hari itu pusing banget dong. 1-10 level pusing kamu ada di berapa tuh Michelle? Aku juga udah nggak bisa angkain sih karena like I can't bear the pain. Curhat ke siapa biasanya? Aku pendem. Iya. Sampai ada waktu yang dimana kayak aku udah nggak bisa sanggup lagi dan aku menceritakan ke teman aku, my childhood friend. Oke, dia sahabat kamu. Iya, tadinya, tapi kita lagi ada berjarak karena udah nggak ketemu lama. Terus akhirnya aku kontak lagi. Aku bilang kejadiannya, kronologinya, detailnya. Terus dia saranin untuk ngomong ke mamiku. Oke. Iya. Kamu ngomong akhirnya ke mami kamu? Iya, aku ngomong. What did she say? From what I saw is dia nggak tahu antara percaya atau enggak. Dia sempet shock juga karena sempet nggak percaya, masa sih dia ngelakuin gini ke aku gitu. Aku di situ sambil nangis sambil cerita. I thought she was gonna do something after that. The At next least ngomong day, gitu iya, at least ngomong atau dibicarakan. Tapi sehabis itu, they were still hubungan in a romantic way. That's what made me like jatuh banget hatinya karena aku nih lagi minta pertolongan sama mami. You couldn't help me. Masalah hubungan aku sama mami jadi agak rusak dan hancur itu ya karena masalah ini. Sampai di titik itu karena kamu juga berharap gak sih sebenarnya, ya mami kan ibu aku. Iya. Kayak kamu di dalam hati kecil kamu berharap kalau ya pasti harusnya she's on your side gitu ya. Iya. Dan patah hatinya jadi double ya misalnya. Iya. Waduh. That's what yang aku pelajarin, yang aku dapat pelajaran dari yang kejadian itu sampai sekarang itu, don't put expectations too much on people. Karena kadang kalau misalnya kamu ekspektasinya tinggi terus tiba-tiba nggak sesuai ekspektasi, kamu sendiri yang kecewa. And I felt that, so I'm trying to not put any expectations on people. Semenjak kejadian itu, Iya. kayak berarti itu udah gong banget lah, apalagi sih gitu kan. Iya. Tapi kamu udah bisa ceritain ini secara santai gitu, kamu bener-bener udah nggak apa-apa atau masih ada rasa-rasa nggak sakit hati atau gimana sih? Karena aku nggak bisa ngebayangin jadi kamu gitu. Sebenarnya I'm trying to be tough. I'm trying to just move on from the past and lebih fokus sama karir aku ke depannya. Jadi kalau misalnya dibilang perasaan aku gimana, menceritakan sana sini, susah sebenarnya. It's a lot of like courage untuk bisa ngomong ini ke media dan sana sini. Tapi untuk kebaikan aku sendiri, untuk memperbaiki hubungan aku sama mami juga, untuk memberitahu kepada orang-orang yang mengalami juga, it's very helpful. So bener. I'm trying my best to be tough. Tapi apa yang kamu harapin dari mami untuk kedepannya? Yang mungkin sebenarnya ini action apa yang kamu pengen mami kamu lakuin ke kamu sekarang? Aku sih lebih pengen mami tuh belajar dari kejadian ini, belajar untuk lebih lebih mengertiin anaknya, lebih ngertiin perasaannya gimana. Di sini tuh aku nggak ada niatan untuk menjatuhkan mami, tapi lebih untuk diri aku sendiri dan orang-orang yang di luar yang mengalami yang sama. Dan dia jadi salah tangkap. Aku nggak selalu benar dan pasti ada salahnya juga sebagai manusia. Betul, ini buat pembelajaran kalian berdua tentunya ya. Wow. It must been tough. Aduh ya Allah, aku sampai speechless, nggak tahu aku mau ngomong apa. Tapi It's okay. By the way, kita punya beberapa video statement. Kalau yang tadi aku sempat bilang, kita tonton dulu kali ya. Ini beberapa statement dari mami kamu terkait masalah ini. Dulu pertama sama orang Indo, kaya raya. Terus dia nggak boleh sama mamanya, jadi aku harus berpisah. Terus aku harus gugurin kandungan aku.
Terus itu cowoknya cakep banget deh, pokoknya aku cinta banget sama dia. Aku jadi sakit hati sama cowok itu. Jadi kayak aku dalam hati aku mau limain semua cowok itu biasa aja, semua cowok aku mainin gitu. Akhirnya aku mainin semua cowok, aku hamil. Aku punya pacar itu 3 atau 5 gitulah. Jadi aku nggak tahu nih anaknya Filipina atau anaknya Indonesia, anaknya yang mana. Dan aku juga CLBK juga sama si pacar aku, suami aku pertama kayak gitu. Jadi kayak ini anak yang mana ya kayak gitu, jadi kayak kacau banget. Kamu sendiri juga bingung. Soalnya kan aku dalam keadaan depres. Tanggapan kamu Michelle atas video itu gimana? Karena kan mungkin ya mami kamu juga punya masa lalu yang lumayan sulit gitu ternyata. Menurut kamu gimana? To be honest, I don't really know about her love life karena dia nggak terlalu menceritakan hal tersebut kan. Tapi yang aku lihat dari videonya, aku nggak ada hak untuk komen apa sih, karena itu juga ya kehidupannya dia di masa lalu. Iya, di masa lalu, dan I hope lah depannya ya she'll be better. Amin. Oke, kita lanjut lagi ke video kedua. Michelle udah di luar rumah sejak jadi itu Michelle diasuh sama papanya, tapi sekarang dia sudah bandel 5 bulan ini dia tidak tinggal bersama papanya dan tidak tinggal bersama saya. Bagaimana saya mau bicara dengan anak model begitu gitu. Jadi nggak mudah untuk jadi saya, dan saya juga kan bukan cuma Michelle anaknya, saya ada anak yang lainnya, apalagi ada yang kecil-kecil yang pikir gitu. Aku ada agak sedih sih karena mami ngomong kayak gitu, which is not true. Mami bisa ngomong kayak gitu karena salah tangkep ya. Karena pas aku pergi dari rumah mami, itu aku nggak informasiin dia dan langsung ke papa. Nggak ada kabar ya dari aku dan papanya juga. Dia jadi mikir, ya aku kemana-mana, I'm going with my friends, I'm going here and there, party all night. But it's not true because I went away from home karena aku nggak merasa aman, karena ya mereka masih hubungan kan. So balik lagi karena masalah ini, our relationship is like, jadi banyak salah pahamnya. Ini juga salah satu contohnya kesalahpahamnya. So I feel like dari masalah ini tuh banyak banget yang mencar-mencar kemana-mana dan bikin masa depan aku tuh jadi hancur. Benar-benar. Karena sebenarnya mami kamu ngomong kayak gitu tuh base-nya spekulasi karena kamu nggak di rumah kan. Iya. Yang which selama 5 bulan itu kamu nggak di rumah, kamu lagi sama Papa. Sama papa kamu. Iya, sama papa. Dan sekarang juga kamu tinggal barengan sama sepupu papa. Tadi kamu sempat ngomong saudaranya papa. Saudara papa juga yang di Jakarta. Mungkin ini sekalian kalau mami lagi nonton biar mami juga tahu gitu ya, selama ini kamu juga tinggalnya bareng papa. Oke, ini masih ada satu video terakhir, coba kita sama-sama tonton ya. Klarifikasi aja ya, bahwa bahwa yang dibilang Michelle itu kalau saya ibu yang gak baik itu 1000% salah total ya. Salah total ya karena Michelle sebesar itu dari dia kita bercerai dengan suami yang papanya Michelle itu. Hanya aku yang membesarkan Michelle sampai Michelle jadi besar, itu hanya aku. Dan aku melewati kesulitan-kesulitan yang ketika kita kesulitan juga kita tidak merasa ada yang aku nggak mau ke arah situ sih, intinya aku cuma bilang aja sendirian. Aku membesarkan Michelle dari kecil ke Amerika, aku bawa kemana aja. Jadi tidak mudah, apalagi anak saya bukan cuma satu kan, ada 5. Michelle itu kan satu anak yang bicara. Mungkin untuk tanggapan mami, I'm sorry if dia salah tangkap tentang ini, tapi aku juga nggak ada niatan untuk menjelaskan dia dan untuk dia membesarkan aku dan adik-adik aku dan semuanya. I'm very proud of her. She's a great mother beside of this masalah, dan aku juga bangga dengan mamiku yang bisa bekerja keras sebagai single parent yang membesarkan anak sebagai sendiri-sendiri gitu. And dia ada kasih pelajaran ke aku juga supaya kayak lebih mandiri dan nggak dimanja-manja. And about yang nggak ngebelain, aku nggak tahu gimana karena aku mengatakan yang fakta aja. Iya. Ibaratnya kamu cuma cerita dan nggak maksudnya niat awal kamu tuh juga nggak pengen itu jadi bumerang buat mami. Iya kan? Kamu cuma cerita apa yang terjadi gitu. Iya. You had quite a history juga kan with her pasti kan. Ada banyak banget yang udah kamu lewatin.
ke Amerika 2 tahun tadi ya. Momen yang paling berkesan kamu sama mami itu apa? Probably like our quality time yang dimana mami abisin waktu sama aku, sama kakakku dan omaku. Dan kita pernah ke Disneyland juga yang dimana kayak Mas. yeah, it's like a happy memory that I have with her. And banyak juga selainnya dari itu doang. Nggak cuman itu doang happy momentsnya, tapi ada banyak hal lagi gitu. Mami kamu sosok yang kayak gimana sih, Michelle, orangnya? Beside this problem, she's a wonderful woman. She's always like fighting for her life to ngebesarin kita, untuk kayak ngebiayain dan segala hal macam, dan untuk kayak bikin aku sama kakakku bahagia. But like, yeah, and beside this, I'm very thankful. I'm very thankful for her, and I appreciate so much about her, like her journey dari hidup. Dan aku juga nggak terlalu tahu kan latar belakangnya mami gimana. So if she have ever ngalamin sesuatu yang menyedihkan, I'm very sorry to hear that. And aku berusaha sebisa mungkin untuk bisa lebih mengertiin mami posisinya gimana. Dan yeah, I love her kok. Kamu bangga juga gak sih? Despite all of this problem yang sekarang lagi kamu pusingin juga, dia kan seorang penyanyi terkenal. Beliau kan penyanyi terkenal, karya-karyanya keren. Siapa sih yang gak sing along gitu sama lagu-lagunya dia? Yeah. Wow. Kamu happy tapi sekarang? I'm trying to be happy karena itu juga bisa membantu aku untuk melupakan kejadiannya kan. Ya benar. Dan itu juga bisa jadi pelajaran untuk orang-orang yang lagi mengalami, untuk bukannya pasang topeng ya, tapi lebih ke coba try to distract yourself that makes you happy, untuk melupakan hal terjadi gitu. Sekarang kalau misalnya masalah sekolah segala macam masih homeschooling atau gimana tuh? About that, terutama aku mau say sorry to the other hosts yang aku pernah cerita, interviewnya, karena aku nggak mau menjatuhkan mami atau menjelekkan mami, karena konteksnya takutnya bakal dikira ini kesalahan mami gitu. Aku udah selesai sekolah dari 6 SD. Jadi abis itu udah nggak lanjut lagi? Ya udah nggak lanjut ini. Tapi setahu aku karena it's all about this problem. Ijazah aku ketahan, dan kenapa sekarang tinggal sama papa tapi nggak urusin sekolahnya? Karena dari awal papa ngejemput aku, papa udah minta tolong nitipin akte dan kakak untuk diambil kan. Tapi karena aku udah cari dan gak ketemu kan. Jadi dia mencoba untuk reach out mami untuk minta kakak dan berkas-berkas yang lain untuk mengurus sekolah aku. Tapi ditahan sama mami. Mami gak kasih ke papa karena mau ngehandle aku tuh dia semua gitu. Terhambat gara-gara berkas-berkas yang ditahan ya, karena sebab masalah ini juga. Dan sebagai kalau misalnya mami nonton video ini, I hope that you can help me get my school back and then get my identity card. And I hope if you really do understand your daughter, please just give it to me. Give my data-data sebelumnya, karena aku perlu banget untuk masa depan aku. Kamu masih sayang kan sama mami tapi? I will always love her. Mau gimana pun tingkahnya dia, mau gimana pun responnya dia, mau gimana pun misal dia ada salah kata yang bikin aku sakit hati, tapi ya mami yang ngelahirin aku dari kecil, maksudnya yang ngelahirin aku dari bayi dan mengurus aku. So like I appreciate all your effort and all your perjuangan untuk membesarkan aku. So like I will always love you, tapi emang ada rasa kecewanya sebagai anak gitu. Okay. Apa yang pengen kamu sampein ke mami sekarang kalau mami lagi nonton? I'm sorry if mami jadi salah tangkap atau gimana, tapi my intentions are not to hurt you. Hindarin baca-baca komen negatif, karena aku juga gak mau itu terjadi ke mami. Dan I'm sorry karena aku blow up ke media tentang ini, mami jadi dihujat, tapi itu bukan tujuan aku. Aku harap kedepannya dari kita berdua bisa lebih baik, dan kita bisa hubungan yang baik, melupakan kejadian ini gitu. And if you're watching this, I just wanna let you know if we fight a lot and then maybe untuk sekarang kita lagi berjarak jauh, tapi aku pengen hubungan kita lebih baik dan antara ibu dan anak gitu.
mami abis nonton video ini misalnya, terus mami kayak mikir kayaknya oh oke deh kita udah cukup perseteruan ini, berantem ini, dan ngajak kamu, nge-reach out kamu lagi untuk tinggal bareng, kamu gimana? Mungkin kalau untuk tinggal bareng butuh pelan-pelan, nggak bisa untuk sekarang karena posisinya aku lagi nggak merasa aman banget dan nggak merasa nyaman di rumah karena kejadian ini. So I feel like if you wanna reach out to me, just reach me out. Tapi pelan-pelan kalau misal untuk balik ke rumah karena untuk sekarang ini aku belum bisa nerima itu. Belum, maksudnya kamu secara belum tenang lah ya. Iya belum tenang. Tapi nggak ada yang tahu kalau setahun 2 tahun ke depan things will get better dan hubungan kamu sama mami bakal Iya, balik lagi. hopefully that will happen. Oke, ini aku bener-bener kalau ngebacain cerita kamu ya Michelle ya, dari awal sampai akhir aku tuh kerjaannya kan cuma nganga doang karena aku nggak tahu gimana perasaan kamu dan aku nggak bakal bisa ngerti apa yang kamu udah laluin. Jadi mungkin kalau aku bilang aku ngerti banget pasti kamu sedih banget, itu gak bakal ngobatin luka-luka yang udah kamu alamin selama ini. Ada satu yang menurut aku ini beritanya lumayan bikin aku shock juga. Katanya kamu sampai pernah disuap ya 300.000 biar tutup mulut. Itu bener atau gak sih Michelle? Iya itu benar. Pas di terakhir kejadian juga dia kasih aku 500.000. Oh bukan 300, 500. Iya itu yang terakhir kejadian banget. Dia kasih uang aku 500 sebagai jajan. Tapi at that time karena aku udah mengerti maksud uang ini itu apa, jadi aku langsung bersikap untuk kasih uang ini tuh ke mami. Dan aku udah kasih dan dia bilang, oh ini uang apa? Ini uang siapa? Kamu dapat dari mana? Dan aku menceritakan ini aku dapat dari dia karena kejadian lagi. So I thought that after this pastinya dia bakal ngelakuin ngelakuin something yang that will help me to get out of this situation. Karena sebelumnya juga udah terjadi kan. Ini udah kedua kalinya aku bilang ke mami. Terus aku bilang, and then dia bilang kayak kenapa nggak bilang mami? Kenapa nggak bilang mami ini kejadian lagi? So then I said, aku mau bilang mami juga percuma. Sebelumnya juga aku udah bilang mami nggak ada bersikap apa-apa tentang ini. So like I feel like I can't get a help from you. Tapi kali ini karena I'm already sick of this situation. Aku udah pengen hidup dengan aman dan nyaman gitu. So I told her that kalau kayak gini caranya aku ke papa aja deh gitu. Terus dia bilang kayak dia nggak banyak ngomong sih tapi udah terima. Terus aku ke atas dan suaminya pulang dan pas dia pulang I thought that she was gonna do something. Dia bakal ngomong kah atau bakal gimana. Tapi pas aku ngintip ke bawah she greet her husband with a welcoming, kayak nggak terjadi apa-apa ya udah. Welcoming tone and vibe. Terus romantis banget, kayak kayak hal yang aku ceritakan tuh nggak terjadi gitu. Mereka peluk, mereka mesra-mesraan dan disitu aku udah cukup sakit banget karena udah kejadian kedua kali. Dan akhirnya aku bertindak langsung telepon papa untuk segera datang ke Jakarta gitu. Michelle, katanya ada statement mami yang katanya kamu ada di kamar mami pas mami pergi dan itu posisinya abis mandi. Nah katanya mami itu lumayan bikin masalah tuh between you, ayah tiri kamu sama mami at that moment. Itu boleh diceritain gak kronologinya tuh gimana Michelle? Aku kira dia nggak ada di rumah kan. Dan aku kira yaudah aman, cuman ada adekku doang sama kakakku. Dan kakakku juga di atas posisinya, aku lagi mandi di bawah. And then after I got done showering, I went to her room to get my clothes karena posisinya kamar aku tuh lagi diisi sama gudang. Iya, sama baju-baju aku of course ada di kamar mami. Aku pakai handuk, tapi di situ posisinya aku anak 12 tahun yang belum aware lah sama hal-hal kayak gitu. Aku belum aware tentang bakal kejadian kayak gini dan aku juga nggak tahu tentang hubungan ayah tiri sama
anak tiri tuh kayak Iya, gimana, iya. harus normanya kayak gimana. Iya. At that moment juga belum diedukasiin sama mami Iya, kamu juga. itu juga karena aku Oke. juga nggak dapet edukasi atau pelajaran dari mami atau orang tuaku. Jadi I thought it was fine. I thought it was just like a normal thing karena mami juga ngelakuin itu. Jadi pas aku masuk ke kamar, aku ambil baju dan tiba-tiba ada orang itu ngedatengin karena posisinya tuh kasurnya sama lemarinya itu ketutupan. Jadi aku nggak bisa lihat di belakang lemari itu siapa. Karena posisinya kayak ini lemari, ini kasur, ini jalan untuk ke kasur. So aku nggak tahu di belakang itu ada siapa. Iya, dan tiba-tiba pas udah masuk, he went up to me. Terus terjadilah hal yang tidak aku inginkan terjadi. Posisinya juga masih 12 tahun pun. Iya. Dan itu di brought up juga sama mami kamu kayak seolah-olah itu kesalahan kamu, padahal kamu juga belum tahu ya. Iya. Wow, ya ampun. Ada ketakutan gak sih, trauma? Rasanya tuh kayak gimana sih? Aku yakin unbearable. Udah gak mungkin bisa dijelasin pakai kata-kata. Traumanya masih ada gak, Michelle? Traumanya masih ada, sampai sekarang pun masih berhati-hati sama orang gitu. Tapi I'm trying to fight it back untuk melawan trauma itu karena people are not the same kan. Terus juga kayak itu nggak pantas untuk kayak dijadiin ingatan memori karena it hurts so much. Tapi right now I'm trying my best untuk deal with that, untuk memberanikan diri untuk move on dari itu. So yeah, I'm trying to be strong. Kalau tiba-tiba ada slide pikiran gitu yang membuat kamu jadi kayak, aduh, keinget, apa yang kamu lakuin biasanya? Sometimes I cry, of course, karena keinget kejadiannya lagi, sibukin diri atau misal main HP untuk atau telepon. So like I try to distract myself from thinking about the past. Gitu. Merasa lega nggak, Michelle, setelah selama ini kayak kamu pendem, pusing sendiri, sekarang kamu ada wadah dan udah bisa meluapkan emosi-emosi kamu, merasa lebih lega? Ada leganya, tapi emang nggak fully karena masih ada Sakit hati. Iya, sakit hati dan pressure juga kan karena aku bawa ini ke media, which everyone will know about this, and aku udah mikir konsekuensinya sih. Mungkin ada banyak orang di luar sana, aku juga pun punya orang-orang terdekat yang punya masalah yang sama kayak kamu, tapi boro-boro mau speak up, ibaratnya Michelle, mereka nyalahin itu, mostly mereka nyalahin itu dan pusing sama diri sendiri gitu, instead of ngomong ke orang atau ke pihak yang berwajib. Kamu punya nggak pendapat atau mungkin kata-kata buat orang di luar sana? For now, if you're dealing with the same thing I was in the past, aku harap kamu masih bisa bertahan. Just keep focus on yourself dan try to be strong dan coba untuk segera mungkin untuk cari bantuan supaya kamu bisa lewati situasi itu. Dan I hope you're doing okay right now, and if you need any help, just please tell somebody that you trust untuk ngomong sesuatu tentang kamu yang lagi alamin sekarang. Dan I hope for kedepannya kamu bisa sukses dan menjalani hidup dengan baik. Amin. Thank you banget, Michelle. Thank you so much ya Kak. Thank you. Thank you so much. I really appreciate it. Aku juga senang banget kamu meluangkan waktu kamu ke sini Yeah. ya. I hope things will get better dan Amin. sampai ketemu Michelle di better days. Kamu lebih sukses lagi, Amin. lebih keren lagi, dan aku yakin Makasih. kamu akan nyampe ke situ. Sampai ketemu. Amin, ya. makasih banyak ya. Oke, itu dia Opera Squad. Aisyah juga happy banget. Aisyah dapat insight banyak banget, dan Michelle juga tadi sempat kasih tahu ke kita kalau ternyata kita tuh harus speak up sama apa yang terjadi di diri kita. I'm very happy, dan thank you banget sekali lagi untuk Michelle. Sampai ketemu, Thank you. sehat-sehat semuanya. Untuk teman-teman yang baru nonton di episode Opera Podcast Versus kali ini, jangan lupa like, share, comment, subscribe sebanyak-banyaknya di seluruh social media kamu. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Aisyah nanti pamit. Dah.